Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wa mursalin. Wa ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenan kudroh, irodah, ridho serta inayahnya kita masih diberikan kesempatan dan tentunya nikmat yang tak terhingga. Untuk itu kita juga bisa bersilaturahim melalui siaran TV STAI Al-Hidayah yang insya Allah hadir untuk menyajikan dan mempersembahkan kebaikan-kebaikan yang tentunya mudah-mudahan kita sekalian bisa mengamalkannya untuk bekal baik perjalanan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2996, hadisnya cukup panjang tapi di tengah-tengah ada pesan. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah atau segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh badannya. Namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita bisa memaklumi bahwasannya betapa pentingnya hati, yang mana dari hati ini akan mempengaruhi secara sistemik kepada kesehatan jasmani kita. Artinya jika hati kita sehat, maka akan sehat pula lah jasmani kita. Dan seringkali penyakit yang kemudian melanda tubuh kita itu juga tidak terlepas dari penyakit-penyakit hati. Dalam perspektif Islam, penyakit hati sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela yang disebut dengan al-akhlaqul mazmumah, seperti dengki, iri hati, hasud, arogan, emosional, dan seterusnya. Hasan Muhammad Asy-Syarqawi dalam kitab Nahwul Ilmiyati Nafsi, beliau membagi penyakit hati dalam 9 bagian, yaitu yang pertama pamer atau riya, kemudian marah, al-ghadab, lalai dan lupa, al-ghaflah wa nisyan, kemudian waswas, yang dalam bahasa Arab juga sama, waswas. Selanjutnya frustasi, al-ya's, ya'su. Kemudian rakus, toma, terpedaya, al-ghurur, sombong, ujub,
dengki dan iri hati, hasad dan hikdun. Dalam kitab Sofwatus Sofwah karya Ibnu Al-Jauzi tahun 597 Hijriah, ulama besar mazhab Hambali, yang dimana saat beliau menulis biografi Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ulama yang wafat di Naisabur tahun 258 Hijriah, beliau menuliskan bahwa Yahya menyampaikan ada 5 obat hati. 5 obat hati yang selanjutnya populer dan sepertinya mirip yang sering kita dengar dilantunkan dalam syair ataupun juga nyanyian lagu, yaitu yang dikenal dengan tombok hati, ya, obat hati. Penyakit-penyakit hati yang tadi insya Allah akan disampaikan oleh pembicara yang selanjutnya. Dalam kesempatan ini saya hanya akan langsung menjelaskan bagaimana di saat hati kita terserang penyakit-penyakit tadi, kemudian solusinya seperti yang ditawarkan oleh Imam Yahya bin Mu'az, atau kalau dalam penjelasan Caknun, M.H. Ainun Najib, yang juga sama menyampaikan syair ini, tombok hati, itu menurut perspektif dia itu berasal dari Sunan Ampel. Namun ada kemiripan secara redaksi, di mana tadi ada tips 5 obat hati dikala hati kita berpenyakit. Dalam kitab tersebut Yahya bin Mu'an menyebutkan dawaul qalbi khamsah asya. Nah, ini sama mirip terjemahnya dengan tombok hati iku 5 perkara nih. Obat hati itu ada 5. Dari 5 perkara itu, kata Imam Yahya bin Mu'az, kemudian ia merinci, yang pertama adalah qiraatul Quran bit tafakkuri wa tadabburi. Membaca Al-Quran dengan memahami atau menyelami, merenungi maknanya. Yang dalam bahasa Jawa kurang lebih sama, ya, mocok Quran lan maknane. Kita tahu bahwa Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Tentu saja bagi orang yang beriman, dibacakan ayat Al-Quran itu tidak serta-merta seperti hanya mendengarkan ataupun juga membaca bacaan-bacaan yang lain. Karena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bagi orang yang beriman, jika disebut saja nama Allah sudah bergetar hati, apalagi jika dilantunkan ayat-ayat itu. Walaupun tentu dalam artian ayat di sini baik itu ayat yang tersurat Al-Quran ataupun yang tersirat, tanda-tanda keagungan Allah berupa penciptaannya, dia akan bertambah imannya. Dalam hal ini hati yang berpenyakit pun akan terobati, seperti hanya luka yang diobati oleh Al-Quran, terutama jika kita memahami maknanya. Kemudian yang kedua, ini perspektif Imam Yahya saja urutannya. Yang kedua adalah khala'ul batni, mengosongkan perut atau melaksanakan saum, yang dalam bahasa Jawanya watang ngiro ingkang luwe, kurang lebih begitu. Jadi saum ini kita bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum, sejatinya adalah bagaimana mengendalikan syahwat nafsu, sehingga ia akan menghadirkan atau menjadikan efek
efek domino positif ke dalam tubuh kita. Bahkan ada hadis yang memang diperselisihkan, sebagian menyebutkan dhaif. Sumu tasihu, saumlah maka kamu akan sehat. Sekalipun secara sanad diperselisihkan, tapi paling tidak memang saum juga menurut sudut pandang ilmu kesehatan itu bagian dari terapis tubuh kita untuk bisa memberikan pengaruh positif, di mana kerja organ pencernaan itu di satu waktu diistirahatkan ya dengan saum, sehingga bisa menyehatkan. Walaupun demikian, jika saumnya hanya memindahkan makan dari siang ke malam, tentu juga mungkin belum tentu menyehatkan. Tapi jika saumnya itu dilaksanakan, baik itu dalam rangka secara kaifiat tadi, tidak makan minum di waktu siang, tapi juga mengatur emosi kita, nafsu syahwat kita, maka itu juga bagian dari program penyembuhan penyakit hati. Yang selanjutnya, obat hati yang selanjutnya adalah qiyamul lail, melaksanakan sholat malam. Ya, sholat wengi lakonono tentu beda dengan sholat biasa. Kualitas dari pelaksanaan sholat malam ini yang di bulan Ramadan seperti halnya sekarang, kita bisa melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih. Untuk itu tentunya sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang khusyuk. Bagaimana hati, jiwa kita, badan kita, gerakan-gerakan sholat dan bacaan itu betul-betul dihayati dengan penuh kekhusyuan, sehingga itu juga bisa menjadi penawar dari penyakit hati yang ada di dalam diri. Makanya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang diantaranya adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Walaupun tentu bukan hanya pada saat sholat saja, karena khusyuk sholat itu terbagi tiga, baik khusyuk qabla sholat, ya, sebelum sholat mempersiapkan diri tidak menunda-nunda waktu sholat. Kemudian indah sholat, ketika sholat, yang tadi itu bagaimana antara bacaan, hati, gerakan kita itu selaras. Dan yang terakhir khusyuk ba'da sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu, ya sholat yang khusyuk itu adalah bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu diantaranya sholat yang bisa menjadi obat penyakit hati, ya, terutama melaksanakan sholat malam. Yang selanjutnya, yang keempat, mujalasatu sholihin, berkumpul atau memegang soleh kumpulono, berkumpul bergaul dengan orang-orang yang soleh, di mana teman sahabat ini akan sangat mempengaruhi bagaimana diri kita. Nah, di saat kita, apalagi hati yang berpenyakit, kemudian kita bisa berkumpul bergaul dengan orang-orang yang soleh, diharapkan juga kesolehan-kesolehan itu juga mempengaruhi kepada jiwa kita. Dan yang kelima, tazarru inda sahar, merendahkan diri saat waktu sahar, itu waktu sepertiga malam terakhir, sepertinya kita juga santap sahur sebelum sahur. Nah, ini atau dalam bahasa Tombo Ati tadi disebutnya zikir wengi ingkang suwe. Bagaimana kita bermunajat, curhat kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, di waktu yang memang di sana tentu kita bisa merasakan bagaimana ketenangan, ketentraman jiwa batin. Sekalipun kita sedang gundah gelisah, maka kita bermunajat, menyampaikan permohonan-permohonan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak saat kita menyampaikan keluh kesah itu secara stressing, itu kan juga menurunkan tingkat stres karena kita sudah menyampaikan keluh kesah itu. Apalagi tentu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit. Jika ia sudah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah.
Nah, ini adalah tips bagaimana agar hati kita yang berpenyakit itu terobati. Sementara tadi penyakit-penyakit hati itu akan disampaikan oleh penyaji yang lain secara lebih terperinci. Dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan bagaimana Imam Yahya bin Mu'az ataupun juga yang kita kenal dalam syair Tombo Hati, obat hati, yang tentunya jika kita merutinkan atau melaksanakan, mengamalkan dari tips-tips tadi, mudah-mudahan hati kita menjadi sehat dan tentunya akan berdampak kepada bagaimana jasmani kita juga akan terbawa sehat. Dan sebaliknya, hindari penyakit-penyakit hati, karena dari penyakit hati ini juga akan berdampak, berefek kepada kesehatan jasmani. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga hati kita dan juga tentunya dengan senantiasa berdoa agar diberikan ketetapan hati ada di jalan kebaikan, ada di jalan yang hak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau juga doa-doa yang lain, umpamanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di antara doa-doa yang bisa kita senantiasa bacakan. Kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa diberikan ketetapan hati. Atau kalaupun tidak, ya menggunakan redaksi atau bahasa kita sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan hati kita senantiasa terjaga, hati kita senantiasa ada dalam kondisi yang baik, yang sehat, di mana kita mengamalkan beberapa anjuran-anjuran tadi, yang tentunya harapannya sehat ruhani kita pun juga sehat jasmani kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang siap kuliah tahun ini, yuk jangan lupa bergabung di STI Al Hidayah Tasikmalaya.